Nah, setelah sukses Kongres Pemuda tanggal 30 April tahun 1926 ini dengan beberapa tadi kesimpulan ya di dalam kongres ini, bahwa kesimpulannya adalah upaya untuk menggalang persatuan Indonesia, kemudian memajukan perempuan dan juga uh, menekankan ya, mengedepankan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan. Karena memang disebut tadi bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan itu karena di masing-masing organisasi kepemudaan ini ada dua bahasa yang digunakan, yaitu selain bahasa Melayu juga ada bahasa Belanda. Nah, jadi biasanya bahasa Belanda itu diketahui oleh pemuda, apalagi para pemuda ini kan yang tergabung dari berbagai organisasi kepemudaan itu adalah pelajar-pelajar atau mahasiswa. Nah, seperti itu. Jadi memang tidak uh, didorong bahwa bahasa Melayu itu ke arah bahasa persatuan, bahasa utama lah kan itu, sehingga dijadikan bahasa Belanda itu sebagai bahasa tambahan. Kalau tadinya bahkan sebenarnya kalau mau melihat cerita ke belakang ini, misalnya contoh uh, Jong Java ya, itu uh, sejak pendiriannya itu ketika awal pendiriannya itu adalah uh, menetapkan di dalam ADART-nya itu bahasa yang digunakan adalah bahasa Belanda. Makanya uh, pernah terjadi ya ketika terjadi Kongres Jogjaba di Surabaya tahun 1921, ada uh, beberapa orang yang protes. Termasuk di sini yang protes itu adalah Muhammad Tabrani yang saat itu dia masih sekolah di Mulo di Surabaya, dan Soekarno yang sekolah di HBS di Surabaya. Jadi Soekarno dan Muhammad Tabrani ini sudah saling kenal di Surabaya dan menjadi sama-sama anggota Jongjapa Abdeling Surabaya. Pada saat diadakan Kongres Jongjapa tahun 21 itu di Surabaya, keduanya ini di dalam forum uh, mengusulkan agar bahasa Melayu diperbolehkan di dalam tulisan-tulisan majalah Jongjapa, dan juga bahasa Melayu diperbolehkan digunakan di dalam pertemuan-pertemuan Jongjapa. Jadi uh, seperti itu tadi. Uh, jadi Jongjapa sendiri tadinya bahwa bahasa utama atau bahasa yang ditetapkan sebagai bahasa organisasi adalah bahasa Belanda. Barangkali seperti itu organisasi kepemudaan yang lain. Tetapi dalam perkembangannya, Jong Java tentunya tadi atas protes dari berbagai pihak itu membolehkan akhirnya bahasa Melayu sampai di Kongres tahun 26 itu. Makanya di dalam berbagai tulisan sejaman pada tahun 26 itu disebutkan organisasi-organisasi kepemudaan itu di dalam internalnya masih menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Melayu. Makanya tadi di dalam hasil salah satu kesimpulan dari kongres itu uh, diarus utamakan bahasa Melayu ini sebagai bahasa organisasi, sedangkan bahasa Belanda itu barangkali dianggap sekunder. Nah, pada saat seperti inilah kemudian setelah Kongres Pemuda tahun 26 ini berjalan sukses,
maka muncul gagasan baru lagi bahwa akan dilaksanakan ya, Kongres Pemuda yang kedua. Nah, ini bermula ya pada bulan Maret tahun 1927, berkumpullah organisasi-organisasi kepemudaan lagi di Batavia untuk membentuk kepanitiaan dalam rangka penyelenggaraan Kongres Pemuda kedua yang akan diadakan pada bulan Agustus tahun 1927. Nah, di dalam pertemuan ini, bulan Maret ini, diangkat atau dipilihlah Muhammad Tabrani kembali sebagai ketua ya. Acaranya seperti tadi akan diadakan pada bulan Agustus. Nah, kemudian lagi pada bulan Mei tahun 1927, 2 tahun setelah pertemuan yang pertama tadi oleh komite ini, diadakan lagi rapat ya di Batavia untuk lebih memantapkan lah ya persiapan kongres yang akan diadakan bulan Agustus. Tetapi di dalam pertemuan ini, di dalam susunan kepanitiaan itu berubah. Yang menjadi ketua panitia tidak lagi Muhammad Tabrani, tetapi digantikan oleh Bahdir Johan sebagai ketua panitia. Nah, ini kenapa? Karena Muhammad Tabrani sendiri sebenarnya bulan-bulan kedepannya akan pergi ke luar negeri ya untuk suatu kegiatan tertentu, sehingga mungkin itu alasannya tadi kenapa yang menjadi ketua komite sekarang adalah Bahdir Johan. Nah, pada pertemuan bulan Mei tadi, persiapan itu sudah dimantapkan untuk diadakan pada bulan Agustus. Topiknya juga sudah ditetapkan. Topiknya adalah yang pertama membahas mengenai arti penting persatuan. Nah, ini tentunya topik ini adalah kelanjutan dari kesimpulan di dalam kongres yang pertama. Dan topik lainnya yang akan dibicarakan di sini adalah, kalau di kongres pertama tadi itu adalah memajukan perempuan, di sini lebih ditekankan ya di dalam topik yang akan dibicarakan emansipasi perempuan. Jadi sedikit meningkat dibandingkan kongres yang pertama. Sedangkan bahasa dan sastra tidak terlalu ditekankan lagi, tetapi topik yang akan ditekankan di dalam kongres kedua ini adalah tentang wajib belajar. Nah, wajib belajar ini artinya tentunya kepada penduduk usia sekolah di antara orang-orang pribumi seperti itu. Jadi yang akan dibicarakan seperti itu. Nah, kemudian bahwa secara umum isu penting yang diusung di dalam kongres yang kedua ini pada bulan Agustus tahun 27 itu adalah dengan tema Indonesia Merdeka. Nah, ini berbeda di Kongres Pemuda yang pertama tadi, yang diusung adalah tema besarnya adalah Indonesia Raya. Nah, di yang 27 ini tema yang diusung adalah Indonesia Merdeka. Nah, kalau melihat katakanlah isunya, kenapa Indonesia Merdeka yang dipakai dua kata itu? Sebenarnya di Belanda ada organisasi tadi yang Perhimpunan Indonesia ya. Mereka
pada tahun 1924 ada majalah Perhimpunan Mahasiswa Indonesia di Belanda itu uh, tahun 24, majalah yang sebelumnya bernama Hindia Putra diubah menjadi namanya Indonesia Merdeka. Jadi boleh jadi bahwa mereka menggunakan itu, uh, semacam tagline lah gitu. Walaupun sebenarnya soal Indonesia Merdeka ini diakukan oleh berbagai kalangan gitu. Tetapi nama yang secara resmi saat itu terdapat di dalam nama majalah Perhimpunan Indonesia di Belanda. Nah, pada saat itu kalau nggak salah ya, sebagai pemimpin redaksinya Indonesia Merdeka ini di tahun 24 itu adalah Muhammad Hatta. Jadi barangkali Kongres Pemuda di tahun 27 ini yang diusung adalah Indonesia Merdeka. Nah, juga yang perlu diperhatikan setelah dibentuknya majalah Perhimpunan Indonesia itu dengan nama yang baru Indonesia Merdeka itu lebih kencang ya, tema-tema yang ditulis di dalam majalah itu, yang juga sebenarnya tema-tema yang sudah mulai tumbuh di Batavia, apakah di lingkungan pers maupun di lingkungan antara organisasi kepemudaan yang satu dengan yang lain. Dan juga perlu diketahui bahwa yang diusung tadi Indonesia Merdeka mungkin ini tidak hanya merujuk pada tema-tema yang ada saat itu, tetapi juga peningkatan ya, peningkatan adiksi atau mungkin semangat dari Indonesia Raya di tahun 26 menjadi di tahun 27 itu dengan mengusung Indonesia Merdeka. Nah, itulah yang sudah ditetapkan di dalam pertemuan pada bulan Mei tahun 1927 itu. Jadi sebenarnya tinggal menunggu pelaksanaannya pada bulan Agustus, karena tinggal 3 bulan lagi. Jadi tinggal panitia yang sudah ada untuk lebih menyempurnakan persiapan-persiapan sebelum diadakan Kongres Pemuda yang kedua tahun 1927 bulan Agustus. Tetapi sejak bulan Mei, sejak pertemuan panitia itu, tidak terinformasikan rencana Kongres Pemuda tahun 1927 bulan Agustus ini tiba-tiba tidak ada kelanjutannya. Artinya mungkin di sini Kongres ini apakah karena ada hambatan atau mungkin karena sebab-sebab yang lain tidak bisa diselenggarakan. Tetapi yang jelas bahwa panitia sudah dialihkan dari Muhammad Tabrani ke Bahdir Johan. Muhammad Tabrani sudah berangkat ke luar negeri. Bahdir Johan sebagai dia adalah ketua Jong Sumatera dan bertindak sebagai ketua komite Kongres Pemuda tahun 27. Dan tidak ada informasi baik itu dari Bahdir Johan sendiri maupun dari kepanitiaan atau dibicarakan di berbagai surat kabar setelah bulan Mei itu. Apakah Kongres Pemuda kedua bulan Agustus 27 ini
ditunda atau gagal, benar-benar tidak terinformasikan. Yang jelas bahwa bulan November tahun 1927 di surat kabar diberitakan Bahdar Johan lulus ujian akhir dan mendapat gelar doktor India di Stovia. Hanya itu yang dapat diinformasikan. Artinya kalau bulan November seharusnya rencana itu adalah bulan Agustus. Mengapa kongres itu tidak terlaksana bulan Agustus dari yang direncanakan persiapannya bulan Mei? Apakah karena barangkali momennya tidak pas? Atau ada gangguan? Atau para pelajar, para mahasiswa di bulan-bulan itu lagi banyak yang pulang kampung setelah berakhirnya masa sekolah yang biasanya pada bulan Mei dan bulan Juni. Atau mungkin apakah karena Bahdar Johan, karena dia di akhir masa studinya menjadi sangat sibuk sehingga sulit membagi waktu. Tentunya tidak hanya Bahdar Johan kan, tetapi bisa jadi mahasiswa-mahasiswa yang lain yang barangkali juga sama seperti Bahdar Johan untuk menyelesaikan studinya. Jadi di sini yang jelas bahwa Kongres Pemuda itu tidak terlaksana yang kedua tahun 27. Nah, seperti tadi disebut bahwa salah satu tokohnya Muhammad Tabrani lagi tidak ada di Hindia, Belanda. Bahdar Johan barangkali sejak bulan Mei itu sedang persiapan ya untuk menyelesaikan tugas-tugas akhir dan ujian-ujian sehingga dia dapat menyelesaikannya pada bulan November. Kemudian yang perlu muncul satu yang sangat di pemberitaan ya pada bulan Desember tahun 1927, yaitu pada saat diadakan Kongres Jong Indonesia di Bandung. Dalam kongres ini hadir ya cabang-cabang ya dari berbagai kota seperti Solo, ya, Surabaya untuk melakukan Kongres Jong Indonesia di Bandung pada bulan Desember. Nah, salah satu yang menarik diperhatikan di sini adalah bahwa dari Kongres Jong Indonesia di Bandung itu namanya diubah dari Jong Indonesia menjadi Pemuda Indonesia. Jadi namanya, ini artinya bahwa Jong Indonesia, Pemuda Indonesia ini menambah daftar organisasi kepemudaan di Hindia Belanda. Dan Jong Indonesia ini sendiri sebenarnya didirikan pada bulan Februari tahun 1927. Jadi mungkin itu di dalam organisasi kepemudaan dalam kaitannya dengan gagalnya Kongres Pemuda tahun 27 tadi, yang di sini yang menarik perhatian adalah perubahan nama organisasi kepemudaan Jong Indonesia menjadi Pemuda Indonesia. Nah, kenapa berubah nama Jong Indonesia menjadi Pemuda Indonesia pada bulan Desember tahun 27? Ini harus mungkin dikaitkan dengan di Bandung pada bulan Juli
berdiri organisasi kebangsaan ya, namanya Perhimpunan Nasional Indonesia. Nah, ini para pengurusnya itu termasuk Soekarno, Anwari, dan kawan-kawan. Jadi pada bulan Juli. Nah, kemudian Perhimpunan Nasional Indonesia ini kalau nggak salah bulan Desember ya, bersamaan dengan uh, Kongres PBKI atau Federasi Organisasi-Organisasi Kebangsaan ya, diadakan di Bandung. Jadi pada saat kurang lebih pada waktu yang bersamaan inilah tadi Kongres Perhimpunan Nasional Indonesia, nama Jong Indonesia berubah menjadi Pemuda Indonesia. Karena juga sebenarnya pada Kongres Perhimpunan Nasional Indonesia di Bandung itu pada bulan Desember, namanya juga diubah. Tidak lagi Perhimpunan Nasional Indonesia, tetapi diubah namanya menjadi Partai Nasional Indonesia atau disingkat PNI. Jadi terbentuknya Partai Nasional Indonesia dari namanya sebelumnya Perhimpunan Nasional Indonesia, paralel nama organisasi kebangsaan untuk kepemudaan Jong Indonesia yang memang didirikan di Bandung diubah namanya menjadi Pemuda Indonesia. Jadi barangkali itulah salah satu isu ya atau topik yang menarik pada akhir tahun 1927 itu, pada saat yang mana Kongres Pemuda yang kedua mungkin dianggap gagal karena tidak terinformasikan. Saya kira begitu. Terima kasih.